Tidak mesti kita membanggakan leluhurnya orang lain. Kenapa? Mereka adalah mereka, bukan kita. Mereka akan mencintai garis leluhurnya mereka, dan mereka tidak akan memberikan apa-apa pada kita. Cintailah leluhur kita, karena leluhur kita sudah menitipkan tanah bernama Tanah Sunda, Tanah Nusantara. Disebutnya ruat bumi. Artinya ruat bumi adalah sebuah peringatan bagi seluruh penghuni buminya agar dia sadar pada lingkungannya, tidak melakukan penebangan pohon yang berlebihan, tidak membuat rumah yang berlebihan, tidak membuat kawasan industri yang membabat ekosistem, tidak melakukan penimbunan tanah yang berlebihan. Maka dia ada ruat, rumawat. Itu adalah ngajaga dan ngariksa. Itulah cara leluhur kita menjaga lingkungannya. Ujung dari ruat bumi apa? Kepala kambing dipenggal dimasukkan ke tanah, kaki kambing dipenggal dimasukkan ke tanah. Bukan kemusyrikan, bukan kekafiran, tapi itu peringatan. Kepalamu masukkan ke tanah, tanahmu masukkan ke tanah, karena engkau agar tidak besar kepala, dan kakimu agar tidak terlalu menginjak. Orang Jawa Barat, saya perlu, bahkan wajib untuk menyebarkan, membagikan ini. Bagi saya, ini adalah bentuk perlawanan Kang Deddy Mulyadi kepada si Bahar Smith yang sudah kurang ajar. Kenapa sih? Saya mikir keras. Kenapa itu si Bahar sampai tidak sukanya luar biasa kepada Kang Deddy Mulyadi? Kemarin saya tayangkan betapa kurang ajarnya si Bahar Smith, bahkan mengatakan bahwa Deddy Mulyadi itu bangsat. Astagfirullahaladzim. Urusan pilgub yang paling bangsat itu Deddy Mulyadi. Apa sih penyebabnya? Ya, ternyata saya identifikasi, inilah salah satu penyebabnya. Karena Kang Deddy Mulyadi selalu mengagung-agungkan leluhurnya, menyebarkan informasi kepada masyarakat Sunda agar meninggikan leluhurnya, mencontoh leluhurnya dalam banyak hal. Dan itu yang mungkin tidak mau Bahar itu. Harusnya kalau berpakaian itu jangan berpakaian pakai bendo. Harusnya pakai jubah. Harusnya pakai udang. Lagunya mestinya ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim shay. Harusnya kayak gitu. Keroncong Sunda itu ya jangan dinyanyikan. Saya ingat sekali Rijik itu pernah sampai menghina Sampurasun menjadi campuracun. Masih ingat di telinga saya. Saya sebagai orang Sunda, demi Allah nggak ridho. Dulu belum ngeh. Kenapa sih sampai segitunya orang-orang itu kepada Kang Deddy Mulyadi? Ternyata sekarang setelah isu nasab mengemuka, setelah kemudian ceramah-ceramah mereka kemudian terbuka dan orang melihat dan masyarakat luas sekarang menyaksikan fakta-fakta pengklaiman. Bahkan ada Kabib yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Betapa banyak orang-orang itu yang menjual tarim di sini. Padahal tarim, coba ceklah, negara paling miskin di Yaman itu negara paling miskin kedua di dunia tuh kalau nggak salah. Di Asia juga masuk tuh daftar termiskin tuh Yaman tuh. Sering Indonesia itu ngasih bantuan ke Yaman. Kenapa? Karena rakyatnya kelaparan. Sementara di sini dijual oleh mereka. Kan kacau. Dan Kang Deddy Mulyadi ya tidak suka itu. Kang Deddy Mulyadi mengajarkan kepada masyarakat Sunda khususnya untuk ayo kalau kita mau belajar kepada leluhur kita. Kalau leluhur orang lain mana ada peduli kepada kita. Bangsa manapun, mau Barat, mau Cina, mau manapun, itu mungkin yang tidak disuka oleh si Bahar dan konco-konconya tuh. Harusnya satu kali lagi mungkin masyarakat Tatar Pasundan ini pakainya jubah semua agar ini Islami. Hati-hati masyarakat ini jangan terjebak. Pakaian jubah itu bukan budaya Islam, itu budaya Arab. Tidak ada di dalam Islam itu punya kriteria harus bentuknya seperti itu. Nggak ada. Yang penting 4T. Tutup aurat, tidak menyerupai lawan jenis, tidak transparan,
tidak ketat. 4T. Mau bentuknya apapun, monggo. Mau bentuknya pangsi dan apapun, silakan. Yang penting 4 unsur ini. Gak mesti pakai jubah. Ini 4T masuk nih. Tidak transparan, tutup aurat jelas. Tidak menyerupai lawan jenis, bukan pakaian perempuan. Tidak ketat, tidak transparan. 4T. Nggak mesti pakai jubah. Itu baru tuh konsep Islam di dalam pakaian itu. 4T, bukan harus pakai jubah. Sekarang kan seolah-olah budaya Arab itu dianggap sebagai budaya Islam. Budaya Yaman itu budaya Islam. Itu budaya mereka. Kita punya kebudayaan. Yang penting konsepnya ini nih. Jangan sampai lepas. 4T kalau di dalam urusan pakaian. Saya penting untuk menjabarkan ini. Hal yang sangat sederhana dan dianggap sepele. Tetapi saya kira ini penting sekali. Biar paham. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Perlawanan Deddy Mulyadi. Maka di sini saya katakan bahwa leluhur orang Sunda adalah leluhur yang memiliki tingkat perilaku peradaban yang tinggi. Memiliki tingkat perilaku peradaban yang tinggi. Orang-orang yang adiluhung. Orang-orang yang adiluhung adalah orang-orang yang memiliki kemampuan akademis yang baik. Memiliki kemampuan cendekia yang baik. Memiliki kemampuan rasa untuk menangkap seluruh gejala alam dengan baik. Untuk itulah saya sampai hari ini mengatakan, belajarlah pada leluhur. Dalam bahasa tradisinya, belajarlah pada karuhun. Saat ini tidak mesti kita membanggakan leluhurnya orang lain. Kenapa? Mereka adalah mereka, bukan kita. Mereka akan mencintai garis leluhurnya mereka, dan mereka tidak akan memberikan apa-apa pada kita. Cintailah leluhur kita, karena leluhur kita sudah menitipkan tanah bernama Tanah Sunda, Tanah Nusantara. Disebutnya ruat bumi. Artinya ruat bumi adalah sebuah peringatan bagi seluruh penghuni buminya agar dia sadar pada lingkungannya, tidak melakukan penebangan pohon yang berlebihan, tidak membuat rumah yang berlebihan, tidak membuat kawasan industri yang membabat ekosistem, tidak melakukan penimbunan tanah yang berlebihan. Maka dia ada ruat, rumawat. Itu adalah ngajaga dan ngariksa. Itulah cara leluhur kita menjaga lingkungannya. Ujung dari ruat bumi apa? Kepala kambing dipenggal dimasukkan ke tanah. Kaki kambing dipenggal dimasukkan ke tanah. Bukan kemusyrikan, bukan kekafiran, tapi itu peringatan. Kepalamu masukkan ke tanah, tanahmu masukkan ke tanah, karena engkau agar tidak besar kepala, dan kakimu agar tidak terlalu menginjak, menabrak, menendang siapapun, rendam ke tanah. Ya, maka kampung-kampung disusun itu selalu memiliki 3 kategori. Dia punya sumber mata air, dia punya hutan, dia punya aliran sungai, dan kemudian di dalamnya dia memiliki sumber-sumber pangan. Belajar pada leluhur, belajar pada karuhun, nggak usah jauh-jauh. Mari kita belajar bagaimana leluhur kita membangun sebuah kampung. Dia pasti menyediakan hutan sebagai sumber airnya. Dia pasti menyiapkan mata airnya disebut dengan tampian. Kemudian dia meletakkan sungai di samping timur dan samping barat kampungnya. Dan sungai itu selalu mengalir dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. Bagaimana posisi lautnya? Laut utarakal atau laut selatankah? Batas-batas kampung dibatasi oleh sungai. Maka nama-nama kampung di Tatar Sunda selalu diawali dengan nama Cai. Artinya bahwa tidak mungkin manusia bisa hidup tentram, tidak mungkin bisa hidup tenang, tidak mungkin bisa hidup damai, tidak mungkin bisa hidup bahagia kalau tidak ada air. Maka dia membuat simbolisasi, yang airnya lebih dan cukup disebutnya Cimahi, yang airnya kurang disebutnya Cisaat. Untuk merawat kebudayaan dan perilaku ekosistemnya, perilaku ekologinya, perilaku alamnya, agar pengisi kampungnya menyadari akan dirinya, dari mana asalnya, di mana berada, dan akan kemana. Dalam kaidah Islam disebutnya man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal lingkungannya, mengenal leluhurnya, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, dalam perspektif itulah orang Sunda membuat peringatan. Maka peringatannya disebut dengan ruat bumi.